Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kembali lagi dengan saya Alifa Naila Alfarafisyah dengan NIM 2313 40131. Baik, pada pertemuan kali ini sebelum masuk ke sesi presentasi kelompok 5, Pak Adi terlebih dahulu memberikan penjelasan terkait teknis tugas video untuk ujian tengah semester atau UTS. Nah, penjelasan ini disampaikan dengan cukup rinci ya, agar seluruh mahasiswa itu memahami apa saja yang harus dipersiapkan. Mulai dari isi, materi, cara penyampaian, hingga aspek penilaian yang akan digunakan. Nah, hal ini nih penting karena tugas video tidak hanya dinilai dari pemahaman materinya, tetapi juga dari kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan gagasan secara jelas dan menarik. Nah, setelah penjelasan mengenai teknis tugas selesai, Pak Adi kemudian mempersilahkan kepada kelompok 5 untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, kelompok 5 itu terdiri dari Siti Asaroh, Zakiyah, Raihan, Rani, Ika Septi, dan Dini. Nah, mereka itu membawakan materi tentang public speaking dengan cukup terstruktur dan mudah dipahami. Sebelum kelompok 5 maju, seperti biasa, maju dulu 3 orang. Ada Dinda, kemudian ada Wahyu, dan yang terakhir ada Eliz. Nah, dalam presentasinya, kelompok 5 itu menjelaskan bahwa public speaking itu merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting, terutama dalam dunia pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Nah, public speaking itu tidak hanya sekedar berbicara di depan banyak orang, tetapi juga bagaimana seseorang mampu menyampaikan ide atau gagasan secara sistematis, jelas, dan dapat dipahami oleh audiens. Nah, selain itu, kemampuan ini juga berperan dalam mempengaruhi orang lain, meningkatkan rasa percaya diri, serta membantu membangun citra diri dan wibawaan seseorang di berbagai situasi seperti dalam rapat, pidato, presentasi, maupun diskusi. Nah, lebih lanjutnya lagi, kelompok 5 juga menjelaskan bahwa gaya dalam public speaking itu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada awalnya gaya berbicara cenderung sangat formal, seperti gaya Latin yang kaku dan penuh aturan. Namun seiring berjalannya dan berkembangnya zaman, gaya tersebut itu berubah menjadi lebih santai dan bersifat percakapan, sehingga lebih mudah diterima oleh audiens. Nah, perkembangan teknologi juga seperti PowerPoint itu juga mendukung perubahan ini, karena membantu penyampaian materi itu jadi lebih visual dan jadi lebih menarik lagi gitu. Nah, kemudian kelompok 5 juga menguraikan 4 gaya utama dalam public speaking. Yang pertama itu ada gaya seremonial, yaitu gaya yang bersifat formal dan biasanya digunakan dalam acara resmi seperti upacara atau pidato kenegaraan. Kemudian yang kedua itu ada gaya informatif yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada audiens secara jelas dan terstruktur. Kemudian yang ketiga adalah gaya persuasif yang digunakan untuk meyakinkan atau memengaruhi audiens agar menerima pendapat atau ajakan yang disampaikan. Nah, yang terakhir itu ada gaya entertain, yaitu gaya yang bertujuan untuk menghibur audiens. Nah, biasanya disampaikan dengan cara yang lebih santai dan menarik. Nah, selain membahas gaya, kelompok 5 juga menekankan bahwa keberhasilan dalam public speaking itu sangat bergantung pada persiapan yang matang. Nah, mereka memperkenalkan konsep YAM, yaitu prepare yourself, know your audience, and know the material. Nah, prepare yourself itu berarti mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik dari segi mental maupun penampilan. Kemudian know the audience itu berarti memahami siapa audiens yang akan dihadapi, sehingga menyampaikan materi itu bisa sesuai dengan kebutuhan dan karakter mereka. Sedangkan know the material berarti menguasai materi yang akan disampaikan agar tidak terjadi kesalahan atau kebingungan saat berbicara.
Nah, selain itu, latihan juga menjadi kunci penting dalam peningkatan kemampuan public speaking. Nah, latihan itu bisa dilakukan secara sederhana, seperti berbicara di depan cermin, atau merekam diri sendiri seperti ini, lalu mengevaluasi kekurangan yang ada. Nah, dengan latihan yang rutin, seseorang akan menjadi lebih terbiasa dan percaya diri saat berbicara di depan umum. Nah, kemudian kelompok 5 juga menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik dan mental saat melakukan public speaking. Nah, kondisi tubuh yang rileks, sikap yang tenang, postur yang tegap, serta ekspresi yang ramah seperti tersenyum akan sangat membantu dalam menciptakan kesan positif di hadapan audiens. Nah, selain itu, menjadi diri sendiri atau tampil apa adanya juga penting karena hal tersebut membuat penyampaian terasa lebih natural. Nah, sebagai kesimpulan dari public speaking ini, hanya sekadar public speaking itu bukan hanya sekadar kemampuan berbicara, tetapi merupakan keterampilan yang kompleks yang melibatkan persiapan, pemahaman audiens, penguasaan materi, serta pengelolaan diri dengan latihan yang konsisten dan persiapan yang baik. Nah, setiap orang juga sebenarnya dapat mengembangkan kemampuan public speakingnya dan menjadi pembicara yang lebih percaya diri dan efektif. Baik, cukup sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.